Nah, katanya gini Kang, aduh mohon maaf ini ya, agak sedikit ini. Untuk mengikuti program MSIB, apakah mahasiswa tetap membayar UKT katanya Kang? Oke, untuk MSIB sendiri gitu kan berbeda ya antara ada magang dan studi independen. Nah, untuk magang sendiri terkait UKT, terkait biaya hidup itu sudah ada gitu terkait hal itu. Jadi mahasiswa tidak perlu membayar UKT dan biaya hidupnya sudah ada gitu sekitar 1,2 sampai 2,8. Wah, langsung disepil ya Kang? Ya. Halo Sobat Ivers, kembali lagi di Podcast Intelektual. Hari ini kebetulan kita ada di segmen Bincang Inspiratif dengan eksplorasi ilmu melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan hari ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dari program apa kan? Studi independen. Studi independen ya. Yeah. Nah, kebetulan ada seorang filsuf mengatakan, tidak tahu apa-apa tentang ketidaktahuan adalah penyakit pada orang yang tidak tahu. Maka hari ini kita harus mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Oke, sebelum itu kita perkenalkan dulu. Saya bersama Kang Galih Purnama ya. Iya, betul. Nah, Kang Galih ini dari program studi apa kan? Program studi independen. Program studi Independen. Oke, untuk program studinya ilmu pemerintahan mungkin ya Kang? Iya. Oke, dan untuk apa semesternya Kang? Untuk sekarang alhamdulillah sudah aktif di semester 6 gitu menuju semester 7. Oke, semester 6 menuju semester 7 ya. Oke, sebelum kita ke bincang inspiratifnya nih Kang. Akang sekarang untuk kegiatannya apa aja nih Kang? Oh, untuk kesibukan dari saya sendiri sih sekarang lebih aktif atau lebih aktif di berbagai organisasi gitu. Terutama di fakultas itu mengikuti BMPSIP gitu. Dan untuk sekarang di kampung halaman itu ikut sekarang lagi persiapan untuk HUT Kemerdekaan RI gitu di Karang Taruna gitu. Dan alhamdulillah juga untuk komunitasnya saya ikut bersama Sobaring terkait penerima beasiswa Bank Indonesia menjadi bagian generasi baru Bank Indonesia. Itu sih untuk kesibukan. Luar biasa berarti ya, narasumber kita sangat aktif dan juga banyak kegiatan yang bisa kita eksplorasi ilmunya hari ini. Dan tentu hari ini kita akan membatasi eksplorasi ilmu tersebut dengan program yang telah diambil oleh Kang Galih sendiri. Itu apa Kang programnya? Nah, kalau dari program yang saya ambil itu dari program MSIB itu studi independen. Jadi studi independen ini hampir sama dengan magang yang mana satu program dengan kampus Merdeka gitu yang diinisiasi oleh pemerintah dengan harapan dan tujuan agar si mahasiswa ini bisa meningkatkan skill dan soft skill-nya gitu di bidang yang mereka akan pilih nanti di kampanye atau di industri yang mereka pilih gitu. Oke, nah notes ya teman-teman, Kang Galih ini aktif di MSIB yaitu magang studi independen bersertifikat gitu ya Kang. Nah ini program dari mana Kang? Nah ini program dari Kemendikbud hampir sama dengan kampus Merdeka gitu. Jadi dengan harapan nanti kalau yang ikutan MSIB itu dengan harapan tujuannya nanti si mahasiswa ini bisa apa istilahnya itu meningkatkan skill dan soft skill-nya gitu. Oke. Berarti harapannya adalah untuk meningkatkan soft skill. Iya, dengan ilmu baru di era industri teknologi gitu untuk studi independen gitu. Oke. Nah gini Kang, banyak nih yang bertanya ya. Tentunya teman-teman kita sebagai mahasiswa kan adanya ketidaktahuan tuh Kang. Bagaimana untuk mempersiapkan supaya kita bisa untuk mengikuti program itu Kang? Oke, untuk mempersiapkan mungkinnya yang pertama itu kalian prepare terlebih dahulu dari mulai pemberkasan gitu ya kan. Mulai dari persiapkan pemberkasan itu yang pertama itu dari pemberkasan CP gitu kan. Karena itu penting untuk nanti screening dari proses pemberkasan. Yang pertama itu CP, kalian cari tahu bagaimana cara membuat CP yang benar dan baik gitu dengan banyak sekali template-nya gitu di Google gitu. Nah, nanti si CP-nya itu harus sesuaikan dengan mitra atau company yang mau kalian pilih gitu di program studi atau magang nanti gitu. Karena pas wawancara gitu nanti akan ditanyakan nih selain apa saja kegiatan atau skill yang kalian miliki gitu. Terus setelah kalian persiapan mulai dari pemberkasan CP, kalian juga harus persiapan mulai dari surat rekomendasi SPTJM, terus juga transkrip nilai gitu yang nantinya itu bisa kalian komunikasikan dengan program studi kalian masing-masing gitu atau program studi ilmu pemerintahan gitu. Nah, untuk pemberkasan sendiri itu ada template-nya gitu. Jadi template-nya itu kalian bisa akses di kampus Merdekanya gitu. Biasanya itu ada template untuk SPTJM, surat rekomendasi gitu. Nanti itu kalian bisa download gitu. Nah, nanti setelah kalian download itu kalian bisa
sesuaikan dengan template atau dengan prosedur kebijakan yang ada di kampus masing-masing. Nah, untuk selanjutnya itu setelah pemberkasan kalian cari tahu nih company atau mitra yang mau kalian pilih. Biasanya company atau mitra yang kalian pilih itu setelah tes survei kebinekaan itu biasanya itu ada tes lanjutan. Nah, untuk tes lanjutan itu setiap company atau setiap industri itu berbeda-beda gitu. Nah, waktu itu kebetulan saya di SIL itu kan setelah tes survei kebinekaan itu ada notifikasi lewat WA itu untuk tes selanjutnya itu ada tes wawancara. Nah, berbeda dengan mitra atau company lain gitu karena kan ada yang menggunakan tes seleksinya itu ada yang tes tulis atau bahkan hanya saja menggunakan screening CP atau bahkan ada yang sampai technical test gitu. Jadi setelah survei kebinekaan itu biasanya ada technical test. Nah, jadi berbeda-beda setiap company atau mitra yang mau kalian pilih. Jadi kalian harus cari tahu dulu gitu mengenai tes lanjutan dari mitra atau company yang kalian pilih gitu. Oke. Berarti yang harus kita persiapkan dari awal nih Kang, itu adalah untuk syarat administrasi terlebih dahulu ya. Dan administrasi itu terutama dari CP gitu. Pilih CP yang sekiranya cocok gitu. Yang sekarang itu yang relate dengan dengan mitra atau company itu CP ATS friendly gitu. Jadi kalian bisa carilah gitu CP yang formatnya ATS friendly itu di Google gitu banyak. Berarti yang paling utama untuk syarat administrasi adalah CV-nya. Ya CP terus harus menarik seperti itu. ya CP menarik, terus tidak kalah penting juga surat rekomendasi SPTJM itu tidak kalah penting gitu karena itu sebagai proses awal dari seleksi MSIB gitu. Itu yang akan mempersiapkan ya? Iya. Atau Ada hal lain nggak Kang yang dipersiapkan? Untuk hal lain ya kita lebih ke cari tahu dulu nih si mitra atau company yang mau kita pilih gitu. Jadi tahu supaya si nanti pas mau tes lanjutan itu kita tahu nih mitra dan company ini tes lanjutannya itu seperti apa gitu. Itu mungkin untuk hal lain yang harus dipersiapkan gitu. Harus cari-cari tahu dulu mitra atau company yang mau kalian pilih gitu. Oke. Nah kan tadi Akang sebut bahwa ada tes kebinekaan ya Kang. Berarti ada dong ilmu yang dipersiapkan Kang? Paling ilmu yang dipersiapkan itu terkait wawasan kebangsaan umum seperti itulah. Jadi survei kebinekaan itu tidak susah gitu. Jadi lumayan lah gitu. Yang penting kalian mempelajari aja terkait wawasan kebangsaannya saja gitu. Oke. Nah tadi kan sudah disebutkan bahwa untuk tahap persiapan kita harus menyiapkan syarat administrasi ya Kang ya. Yang paling utama tetap syarat administrasi itu daftarnya online atau offline di kampus masing-masing atau Nah kalau syarat dari administrasinya untuk penguploadan gitu itu online, tapi untuk secara secara pemberkasan, secara persiapan itu kita datang dulu ke kampus untuk istilahnya itu bertandatangankan ini dari misalkan dari rektor, terus dari program studinya itu harus ada cap legalnya gitu dari program studi ilmu pemerintahan. Oke, berarti hambatannya nih Kang dalam persiapan apa tuh? Mungkin hambatannya kalian jangan sampai keteteran gitu dalam waktunya karena kan kebanyakan mahasiswa kalau misalkan ada yang mau mempersiapkan gitu itu hambatannya terkait waktu, tapi setelah kalian persiapkan secara matang itu insya Allah lah gitu tidak akan keteteran atau tidak ada hambatan gitu. Oke, jadi mungkin yang ini adalah memanage waktu kita ya Kang Iya, ya? memanage waktu. Karena ketika kita tidak bisa memanage waktu itu ya pasti terbengkalai gitu ya. Iya, Kang? benar. Oke, itu tadi untuk syarat administrasinya teman-teman. Dan untuk selanjutnya Kang, ini mungkin pertanyaan dari saya ya. Apa sih kunci untuk lolos MSIB Kang? Untuk kunci lolos tentunya pertama kita pahami dulu nih apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi kemampuan kita itu sebenarnya di bidang apa gitu. Nanti kan di bidang kampanye atau bidang mitra yang akan kalian pilih itu berbagai macam bidang gitu. Misal ada dari bidang teknologi, bidang pendidikan. Nah, nanti itu harus disesuaikan dengan minat kita gitu. Soft skill kita itu dari bidang apa sih gitu. Itu sih kunci yang paling utama, harus bisa mendeskripsikan gitu diri kita itu kira-kira potensinya seperti apa sih, kelebihan dan kelemahannya seperti apa gitu. Terus apa yang menjadi potensi untuk kita daftar ke mitra atau company tersebut. Oke, yang terpenting adalah kita mengetahui diri kita ya. Iya. Karena kalau kita tidak mengetahui diri kita ya mungkin kita tidak bisa untuk mengeksplor apa yang harus Nah, iya benar. gitu ya. Iya betul. Oke, ini Kang, kemarin kita adakan sesi Q&A. Tapi sebelum itu Kang,
mohon maaf, apa pengalaman yang paling diingat dan sangat terkesan Kang untuk Akang di MSIB? Oke, terkait pengalaman ya experience mungkin ya, studi independen ini kan khususnya kita belajar menyelesaikan masalah secara real gitu. Dan terus studi independen ini kita belajar sesuatu yang relate dengan dunia industri. Di situ kita awal-awal kita belajar secara online gitu, yang mana secara online ini kita memaparkan materi mengenai konsep atau dasar bagaimana sih cara mengembangkan transformasi digital ini gitu. Nah, di awal-awal yang paling menarik itu yang saya berkesan itu ketika kita meet up sama tim kelompok gitu, di mana kita merancang suatu permasalahan yang ada di kota masing-masing gitu. Waktu itu saya di Bandung, yang mana kita merancang suatu permasalahan. Nah, nanti si permasalahan ini kita rangkai gitu dalam metodologi metode design thinking. Nah, design thinking ini jadi suatu perumusan masalah gitu, suatu masalah dikumpulkan yang nantinya itu dijadikan suatu prototype, yang mana prototype ini nantinya akan kita kolaborasikan dengan stakeholder yang ada di kota masing-masing, misalnya kedinasan, terus atau startup lain gitu, yang nantinya itu bisa menunjang untuk final project nanti yang akan kita selesaikan nanti. Itu sih pengalaman yang mungkin yang menurut saya itu menarik, itu kita bisa meet up dengan tim kelompok yang mana kita bisa menyelesaikan masalah bareng-bareng gitu terkait apa yang menjadi kebutuhan masyarakat gitu. Oke, menarik teman-teman, pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, terus juga Kang, selanjutnya adalah ketika untuk MSIB ini Kang, itu kita online atau secara offline? Nah, untuk itu berbeda-beda sih setiap kampanye atau setiap mitranya. Ada yang hanya online pun online, atau ada hanya yang 1 bulannya itu misalkan online, terus 2 bulannya itu dipakai untuk offline. Nah, untuk saya sendiri yang waktu di SIL itu 1 bulannya itu kita pembelajaran dulu secara online gitu, baru kita meet up bersama mentor, bersama tim kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu yang ada di kota sekitar. Jadi berbeda-beda gitu setiap kampanye atau mitranya gitu. Kalau Akang online atau offline? Online offline gitu. Jadi ada pekerjaan onlinenya itu kita biasa awal pembelajaran dulu gitu. Oh iya. Berarti Akang tidak masuk ya selama perkuliahan? Alhamdulillah. Soalnya kan full konversi SKS gitu. Oh, alhamdulillah. Berarti kalau full konversi gitu, Akang kalau misalkan UTS, UAS itu berarti nggak masuk ya? Ya, alhamdulillah gak masuk, tapi harus disesuaikan dulu misalkan mitra atau kampanye yang kalian pilih, karena kan kampanye atau mitra yang kalian pilih itu berbeda-beda gitu bidangnya gitu. Ada yang misal dari tadi yang saya katakan gitu, ada yang pertanian atau ada yang industri lain. Jadi diusahakan gitu rekan-rekan sebelum kalian atau sesudah kalian daftar atau sudah kalian diterima itu langsung koordinasikan dengan program studi gitu terkait studi independen atau terkait MBKM yang kalian lakukan, agar mengetahui gitu program studinya itu kira-kira inline nggak sih gitu dengan program studi dan mitra yang akan kalian pilih gitu. Jadi harus koordinasi gitu ketika kalian sudah mendapatkan atau diterima dari perusahaan itu, harus langsung segera konsultasikan dengan program studi agar ada kebijakan full konversi SKS. Oke Kang. Nah, oke Kang. Berarti ada tuh clue-nya. Berarti Kang Akang dari mahasiswa program studi ilmu pemerintahan. Nah, untuk memilih campaign atau rekan kita untuk melakukan studi independen, berarti kita harus yang sesuai dengan program studi kita. Ya, dengan program studi ilmu pemerintahan. Ya, intinya kalian koordinasikan dulu kira-kira apa sih yang relate gitu dengan program studi ilmu pemerintahan gitu, atau misalkan administrasi publik gitu. Jadi sebelum kalian istilahnya tuh daftar atau diterima gitu, langsung segera untuk koordinasikan dengan program studi gitu. Oke. Kalau misalkan mitra yang akan ambil apa? Itu di SEAL, Social Economic Accelerator Lab gitu. Social Economy Accelerator Lab. Nah, itu tentang apa tuh Kang? Itu inline gitu dengan program studi ilmu pemerintahan terkait bagaimana kita merancang suatu transformasi digital di pemerintahan maupun sektor publik gitu, seperti itu. Oke. Jadi lebih ke transformasi digital ya? Iya. Nah, relate-nya di sebelah mana tuh Kang? Antara program studi ilmu pemerintahan dengan
transformasi digital. Ya kan kita di studi independen ini kita merancang gitu suatu inovasi. Jadi kita memposisikan bagaimana sih cara kita membuat solusi inovasi gitu untuk pelayanan sektor publik gitu. Nah di situ kan inline dengan program studi ilmu pemerintahan gitu. Oke, berarti SIL kalau misalkan untuk program untuk studi independen Akang adalah dari SIL ya, Iya, Sosial Ekonomi Accelerator Lab. Jadi pengalamannya tadi sudah ada, terus juga tadi tipsnya dari Akang sudah ada. Cuman ini kan tadi tipsnya agak umum nih Kang, agak umum. Nah, sebetulnya apa yang benar-benar Akang persiapkan yang tidak orang ketahui gitu Kang? Oh, yang paling persiapkan paling ini terkait motivasi gitu, motivasi untuk ikut ini tuh kira-kira apa sih untuk kedepannya gitu kan. Kalau dari motivasi saya sendiri ingin meningkatkan skill atau soft skill, jadi perlu sih mempersiapkan motivasi gitu. Jangan sampai kalian ikutan program studi independen hanya ingin full konversi SKS gitu. Nah jangan sampai seperti itu, jadi kalian harus ada motivasi dari dalam, ingin seperti apa, ingin dari keluar dari studi independen ini mempunyai ilmu seperti apa gitu. Jadi itu sih. Oke, ada dua nih Kang. Yang pertama tadi kata Akang, jangan sampai hanya ingin studi independen atau dikonversi saja. Berarti jangan sampai kalau misalkan kalian hanya tidak ingin belajar di kelas gitu ya Kang ya, intinya mungkin gitu. Nah itu berarti motivasi Akang bukan itu ya Kang ya, bukan tidak ingin belajar di kelas tapi ingin Lebih meningkatkan skill yang sebelumnya belum didapatkan di dalam kelas gitu. Oke. Terus juga tadi yang kedua clue-nya adalah mengenai apa nih yang ingin Akang capai. Kan tadi ada kata Akang bahwa ada yang harus kita kejar. Berarti ada target dong Kang. Apa tuh targetnya Kang? Targetnya mendapatkan ilmu yang baru gitu, apalagi ilmu baru yang relevan dengan industri teknologi saat ini kan. Jadi misalkan kita udah meniti karir gitu, insya Allah ada ada istilahnya itu harapan gitu untuk kedepannya kita tuh mau mempunyai skill seperti apa gitu. Oke. Berarti ada skill terus. Nah ini Kang, boleh nggak? Kan ini hasil studi independen Akang Kang. Ya. Mungkin kita bisa berbagi ilmu untuk mengenai transformasi digital untuk publik nih Kang. Apalagi kan sekarang eranya dari 4.0, apalagi kita ketinggalan tuh Kang, katanya kan persiapan kita, logistik kita untuk era 4.0 ke 5.0 nih Kang. Nah bagaimana nih pendapat Akang mengenai itu? Berarti kita harus bisa melihat keadaan terlebih dahulu, misalkan di masyarakat kita itu seperti apa, nanti apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi suatu urgent buat diri kita gitu, itu bisa kita buatkan suatu solusi permasalahan dengan misalkan kalau di studi independen itu ada yang namanya design thinking gitu. Design thinking itu menempatkan kita sebagai posisi yang mereka resahkan gitu. Jadi ada proses define, ada proses empati. Jadi kita memposisikan sebagai user gitu, sebagai yang mempunyai permasalahan. Nah, setelah kita menempatkan empathize, kita mulai mendeskripsikan nih kira-kira apa yang menjadi hambatan atau permasalahan. Nah, setelah define kita ada yang namanya testing. Nah, nanti si permasalahan itu kita buatkan solusinya, buatkan ide inovasinya gitu. Misalkan kalau waktu itu dari saya gitu, kita membuat suatu sistem informasi buat wirausaha yang ada di Dinas Tenaga Kerja Semarang gitu. Kita membuat suatu sistem informasi agar wirausaha ini bisa mendapatkan informasi atau bisa mengunggah proposalnya ketika mereka mendapatkan suatu atau ketika mereka mempunyai usahanya gitu. Jadi sangat relate gitu, untuk transformasi digital itu kita harus bisa memposisikan keadaan untuk bisa tahu apa yang menjadi permasalahan dari transformasi digital itu. Berarti sekarang transformasi digital amat penting ya? Iya, amat penting. Apalagi sekarang kan mengenai pemerintahan di kita ya Kang ya. Dengan adanya transformasi digital yang tadi Akang katakan, yang tadi Akang ikuti di studi independen, dan ini menjadi suatu solusi. Iya, solusi. Kita ya Kang, supaya lebih baik ke depannya gitu. Nah, yang selanjutnya Kang, untuk benefit yang akan dapat gitu Kang dari program MSIB ini apa Kang? Alhamdulillah ya, dari apa yang saya rasakan gitu, benefit yang saya rasakan gitu ketika mengikuti program studi independen ini, yang pertama itu
selain kita mendapatkan sertifikasi, kita juga mendapatkan ilmu baru yang berkaitan dengan atau yang sangat relevan dengan industri teknologi saat ini gitu. Terus juga selain kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan suatu relasi atau teman. Jadi setelah kita ikut program studi independen ini, kita masih berkomunikasi dengan teman-teman sekota karena kan studi independen ini dari berbagai kota, berbagai daerah gitu. Terus juga kita selain mendapatkan relasi, kita juga nantinya insya Allah mungkin kalau kalian ini mendapatkan suatu proyek, terus proyek itu kalian berhasil, itu nanti bakal di-hire sama company atau industri yang kalian nanti daftarkan gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya benefit yang kalian dapatkan nanti setelah kalian mengikuti MSIB ini. Oke. Nah, selanjutnya Kang, ini kita mengadakan Q&A di sosial media ya Kang. Ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti teman-teman yang ada di sini, yang hadir pada kali ini juga ada pertanyaan Kang. Tapi ini sesi Q&A dulu yang saya dapat. Yang pertama Kang, mohon izin saya bacakan. Untuk MSIB sendiri kan terdapat studi independen dan magang nih Kang katanya. Untuk magang, bagaimana Kang proses penempatan lokasi untuk magang katanya gitu? Oke, untuk magang sendiri terkait proses penempatannya itu bukan kampus Merdekanya yang memilih, tapi kita yang memilihkan karena MSIB itu terdapat beberapa company, terdapat beberapa mitra gitu. Jadi mitra dan company itu dari berbagai kota atau dari luar kota. Jadi untuk penempatan lokasi itu kita yang pilih sendiri gitu terkait mitra atau kampanyenya seperti itu. Berarti kalau misalkan kita pilih di situ ada beberapa mitra dan di situ juga dijelaskan terkait berapa kotanya gitu, terkait daerahnya di mana gitu. Jadi untuk penempatan lokasi itu kita yang pilih sendiri gitu. Oke, ada berapa mitra tuh Kang kalau boleh tahu? Wah, banyak sekali sih. Lebih dari 100. Oh, berarti aman ya kalau ya terkait kita bisa itu. mengeksplor diri kita, ya, bisa apa yang kita punya gitu ya Kang? Iya, betul. Oke, nah yang kedua nih Kang, ada pertanyaan lagi. Untuk mengikuti program MSIB, nah katanya gini Kang, aduh mohon maaf ini ya, agak sedikit ini. Untuk mengikuti program MSIB, apakah mahasiswa tetap membayar UKT katanya Kang? Oke, untuk MSIB sendiri gitu kan berbeda ya antara ada magang dan studi independen. Nah, untuk magang sendiri terkait UKT, terkait biaya hidup itu sudah ada gitu terkait hal itu. Jadi mahasiswa tidak perlu membayar UKT dan biaya hidupnya sudah ada gitu sekitar 1,2 sampai 2,8. Langsung spill ya Kang? Ya, spill gitu. Sedangkan untuk studi independen itu berbeda dengan magang gitu. Jadi tidak sama sekali ada bantuan hidup gitu untuk batch keempat dan berikutnya. Mungkin dari mitra atau company itu hanya mendapatkan kuota untuk pembelajaran online. Soalnya kan berbeda dengan magang. Kalau magang kan kita langsung terjun bekerja gitu. Sedangkan kalau studi independen ini kita belajar. Oh iya. Jadi kalau misalkan untuk biaya hidupnya ya Kang ya, untuk biaya hidupnya itu untuk studi independen tidak ada. Tidak ada. Atau berbeda dengan mitra atau company, ada yang mengadakan, ada yang hanya kuota atau uang ketika kita mau melaksanakan programnya saja gitu, atau ke lapangan gitu semacam itu. Oke, barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh. Kenapa Gali memilih studi independen dalam program MBKM? Oke, kenapa katanya Kang? Terkait alasan gitu kenapa saya milih program studi independen ini, yang pertama itu karena pengen meningkatkan skill yang mana belum saya dapatkan di bangku perkuliahan gitu. Dengan saya mengikuti program studi independen ini dengan harapan kan mempunyai ilmu yang baru, tadi yang sudah saya katakan, mempunyai ilmu baru di era industri teknologi saat ini gitu. Terus studi independen ini kita belajar bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi itu sih alasan saya untuk ikutan program studi independen. Oh gitu. Nah gini Kang, kan dalam MBKM itu banyak ya Kang, ada MSIB, ada PMM, ada KM ya Kang. Kalau teman-teman, MSIB ini adalah magang sertifikat. Magang studi independen bersertifikat. Studi independen, mohon maaf, magang studi independen bersertifikat. Terus ada PMM ya Kang, pertukaran mahasiswa merdeka, dan ada kampus mengajar. Nah, dari ketiga tersebut Kang, dari MSIB nih kan Akang milihnya MSIB tuh, enggak PMM ataupun KM. Nah, hal menarik apa tuh Kang dari MSIB? Hal yang
paling menarik itu kita kan langsung bisa meningkatkan skill gitu, karena kan kita dipelajari beberapa apa ya istilahnya itu latihan terkait apa yang dipersiapkan di era industri teknologi ini. Jadi yang paling menarik dari MSIB sendiri ini kita bisa merasakan nih yang kira-kira nanti dibutuhkan di era teknologi saat ini gitu. Jadi itu sih yang saya rasakan gitu, apa yang menjadi keunikan dari MSIB daripada yang lainnya gitu. Langsung kita terjun gitu. Ya, boleh. Pak Sobari ingin bertanya narasumber terkait kebijakan konversi nih. Kan kita kan belum tahu nih apakah nanti untuk kebijakan konversi itu semua nilai jadi A atau gimana gitu. Oh iya, betul Kang. Semua nilai jadi aman atau menjadi gimana tuh Kang? Terkait kebijakan konversi SKS yang nilai aman itu kita tergantung kita pas kegiatannya itu kita bagaimana gitu. Kadang kan ada yang setiap kegiatannya itu kita tidak masuk gitu. Tapi kalau misalkan kita rajin atau kita hadir gitu di kegiatan MSIB-nya, insya Allah lah untuk nilai aman semua gitu. Kalau punya Kang? Alhamdulillah gitu. Aman semua. Alhamdulillah. Berarti kalau misalkan nilai tadi kata Kang tergantung kita aktif atau tidaknya. Berarti ada laporan dari Ada laporan dari mitra gitu, dari mentor. Jadi seperti magang, Ya seperti magang ya. dikasih nilai, Kasih terus nilai, dikonversikan di. dikonversikan ke produk studi. Oke, gimana Kang? Izin bertanya lagi. Oh, boleh. Perihal laporan nih, laporan. Biasanya kan kalau untuk laporan untuk ke Kemendikbud kan itu biasanya ada laporan khusus. Nah, apakah ada tuh laporan khusus ke Kemendikbud sebagai pelaporan tadi bahan MBKM dan ke mitra gitu, ke company. Ya, untuk pelaporan untuk laporan akhir gitu. Ya, tadi yang dikatakan Andi itu ada yang untuk diupload ke MSIB, ke kampus Merdekanya, ada yang buat mitra. Nah, untuk saya sendiri itu ada 3 gitu. Yang pertama itu buat ke kampus Merdeka, kedua ke mitra, ketiga itu ke program studi. Jadi ada 3 laporan akhir untuk kita nantinya di final project-nya gitu. Oke, berarti ada laporan ya Kang? Ada laporan akhir tuh. Oke. Kan tadi juga kata Kang ada project yang di up untuk solusi ya Kang? Iya, solusi. Kang tadi projectnya apa? Mohon maaf. Proyeknya itu namanya Teman Semarang. Jadi suatu wirausaha muda ketika istilahnya itu mempunyai istilahnya itu usaha gitu, nanti bisa didaftarkan langsung ke sistem informasi tersebut, mulai dari pengunggahan proposal, mulai dari kapan harus misalkan istilahnya itu ada pelatihan semacam itu terkait proyeknya. Oke Kang, nah gini, mungkin untuk lebih jelasnya intinya seperti ini ya Kang, untuk persiapan, itu persiapkanlah terlebih dahulu dari diri kita ya Kang. Ya, dari diri kita. Diri kita terlebih dahulu, apa yang kita punya, terus juga apa yang harus kita explore. Iya, harus kita explore. Ke depannya, dan juga untuk yang harus dipersiapkan ya tentu untuk syarat administrasi kita tempuh. Yang terutama mungkin CP ya Kang ya. Tadi CP-nya juga udah dikasih clue oleh Kang Gali, CP apa yang paling tepat untuk MSIB, dan itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa bekal kita menghadapi MBKM ke depan. Terus yang kedua juga tadi katanya tips lolosnya Kang, tips lolos dari Kang Gali, ada beberapa tips lolosnya Kang ya. Yang pertama adalah menyempurnakan administrasinya. Terus yang kedua adalah kita belajar tentang diri kita, dan kita juga mempersiapkan mitra mana nih yang akan kita ambil untuk magang ataupun studi independen gitu ya Kang. Terus juga kata Kang Gali, pengalamannya luar biasa ya Kang untuk MSIB ini. Jadi teman-teman semua gak usah takut, karena tidak menakutkan ya Kang ya. Tidak semenakutkan itu. Kadang kan mahasiswa kan gini, terutama saya mungkin ya, gak tahu yang lain. Gini kan kita suka takut Kang dengan apa yang akan kita hadapi. Nah ini Kang, mungkin sebelum kita ke kesimpulan akhir, supaya kita tidak takut untuk masuk di MBKM nih Kang, gimana? Nah, sama waktu itu pas saya terjun gitu langsung ke studi independen, ada rasa ketakutan karena kan kita belajar ilmu baru gitu yang mana hampir tidak ada di perkuliahan gitu. Nah, mungkin untuk tipsnya itu kita istilahnya itu enjoy dulu gitu. Terus setelah kita enjoy gitu selama seminggu, bisa nih keresahan-keresahan kita itu bisa dikonsultasikan, karena kan MSIB itu ada mentor. Nah, mentor ini tugasnya untuk apa yang menjadi keresahan kita. Nah, nanti di situ kalian bisa curahkan gitu apa yang kira-kira menjadi keresahan kita gitu, apa yang menjadi rasa ketakutan kita. Karena di situ mentornya alhamdulillah baik-baik semua gitu. Di situ istilahnya itu merangkul kita semua agar kita tuh
bisa confident gitu di MSIB ini. Jadi saya rasa sih nggak perlu takut gitu. Kalian yakin saja gitu apa yang menjadi kemampuan kalian, apa yang menjadi potensi kalian, itu nantinya kalian tidak khawatir gitu dengan hal itu. Oke, nah itu mungkin ya tips atau pesan dari Akang. Nah selanjutnya teman-teman, kesimpulannya teman-teman gak usah takut. Persiapkanlah apa yang teman-teman mampu dan apa yang ingin teman-teman eksplor. Jadi kedepannya teman-teman persiapkan dari diri teman-teman, terus juga syarat administrasi tentunya yang harus teman-teman tempuh. Dan yang selanjutnya jangan takut untuk menghadapi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ataupun untuk mengikuti magang studi independen bersertifikat. Mungkin terakhir kita akan ditutup oleh pesan dan kesan dari Kang Galih untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Silakan Kang. Untuk pesan dan kesannya, kalian perlu mencoba gitu program dari MSIB ini gitu, karena ini kan pengalaman yang sangat luar biasa, yang mana wadah yang sudah diwadahkan oleh pemerintah Kemdikbud. Jadi kalian jangan sampai sia-siakan gitu kesempatan ini gitu. Jangan sampai kalian hanya menghabiskan waktu perkuliahan hanya di dunia perkuliahan saja gitu. Kalian harus bisa explore keluar lah gitu. Minimal bisa meningkatkan skill dan soft skill kalian gitu. Jadi ayolah gitu kalian ikut program MSIB ataupun kampus merdeka manapun gitu untuk untuk meniti karir untuk masa depan gitu, seperti itu. Oke, jadi teman-teman gak usah takut, mari kita mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan mari kita untuk mengeksplor diri kita masing-masing. Mungkin sekian dulu ya Kang dari podcast intelektual hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.